Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Shalom saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan lewat Sapaan Teduh kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyapa-Mu Tuhan di pagi hari ini lewat firman-Mu yang akan kami bacakan dan diperdengarkan lewat hamba-Mu. Bersabdalah Bapa, karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Melalui firman, melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil tema kasih Allah yang nyata dan menghidupkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kasih sejati yang berasal dari Allah. Bukan hanya kata-kata, tetapi kasih yang nyata dan hidup. Kita tahu di surat 1 Yohanes ditulis kepada jemaat karena banyak muncul berbagai ajaran sesat yang meragukan kehadiran Yesus Kristus. Yohanes menegaskan bahwa kasih Allah bukan gagasan abstrak, melainkan peristiwa sejarah. Allah mengutus Anaknya ke dunia. Allah tidak menunggu kita menjadi baik dulu. Allah tidak menunggu kita sempurna. Saat manusia masih berdosa, Allah lebih dahulu mengasihi kita semua. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Ini menandakan Kristus bukan nabi biasa, melainkan pribadi yang sehakikat dengan Allah. Kasih Allah bukan murahan. Kasih itu pengorbanan yang paling berharga. Firman Tuhan berkata, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa kasih Allah, hidup manusia kosong dan penuh ketakutan. Tetapi oleh Yesus Kristus kita menerima pengampunan. Oleh karena Yesus Kristus kita memiliki pengharapan hidup yang baru. Kasih Allah bukan sekedar mengampuni. Yesus bukan hanya menyelamatkan dari hukum, tetapi sumber yang hidup. Pertama kita bisa melihat
Jika kasih Allah sudah dinyatakan dengan begitu nyata, maka iman Kristen bukan sekedar perasaan, tetapi keyakinan yang mendasar pada peristiwa yang nyata. Kasih tidak selalu berarti hadiah besar. Kadang ketika kita mengungkapkan kasih, cukup dengan kata-kata yang lembut, cukup dengan mau kita mendengar dengan kasih, mau meminta maaf dan memaafkan. Oleh karena itu, orang akan merasa lega, damai, nyaman berada di dekat kita. Hidup dalam terang kasih Kristus yang mengubahkan seluruh kehidupan kita dan yang ada di sekitar kita. Hidup yang mencerminkan kasih itu kepada sesama. Dalam konteks jemaat mula-mula, Yohanes mengatakan tidak mungkin mengaku mengasihi Allah, tetapi hidup tanpa kasih yang dinyatakan dalam tindakan. Mari kita cross-check di hidup kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Apakah kita hanya mengetahui kasih atau sungguh hidup dalam kasih? Coba cek di mulut terucap aku mengasihimu, dalam hati masih menyimpan luka. Aplikasinya pasti akan semu. Kasih Allah tidak berhenti hanya di salib. Peristiwa salib hanya gambaran bagi kita untuk mewujudkan cinta Allah yang begitu besar. Kasih itu terus bekerja dalam hidup orang percaya, berkarya, berdampak, menjadi warna indah bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari lakukan hal-hal yang kecil untuk perubahan yang besar. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Dan rasakan lewat senyum yang tulus. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha-usaha kita untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang kami rasakan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mampu melakukan setiap pekerjaan di hari baru ini. Kami mau berkarya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Mampukan kami, kuatkan kami, jadikan kami pribadi yang tangguh untuk menjadi alat-Mu dalam menyebarkan kasih kepada semua orang. Kami berdoa Tuhan buat Runggun, Pontianak, berikan hikmat kepintaran bagi Runggun Pontianak dengan semangat PI untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk menyebarkan kasih setia-Mu kepada semua jemaat yang dilayani Singkawang, Sintang. Tuhan bantu anak-anak-Mu baik lewat kesehatan, rezeki, kepintaran untuk tetap setia menyebarkan firman-Mu kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Mari bukakan hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan taburan firman yang diberikan oleh
tim PI Pontianak Tuhan, sehingga taburan firman itu tidak sia-sia, tapi bertumbuh, berbuah bagi seluruh jemaat. Bapa yang baik, kami juga berdoa, biarlah pendeta yang melayani di Runggun Pontianak, Tuhan berikan kesehatan, kesatuan hati dengan seluruh majelis yang ada di Runggun Pontianak untuk tetap bekerja dan berkarya menjadi alat Tuhan dalam penyebaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pendeta kami juga bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh jajaran BPMR, Pertua Diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial Muria Mamre, Saitun Permata KAKR, yang Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melayani-Mu lagi Bapa, lebih tulus dan lebih mau belajar untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang ada di Pontianak Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memegang tangan-tangannya dan mendengarkan setiap doa dan harapannya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan solusi. Sehingga lewat segenap kehidupan kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.